Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara-saudara semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang hakikat manusia. Baiklah, saya sebagai moderator, perkenalkan nama saya Nova Eliza, dengan rekan saya Friska, yang kedua yaitu Reni Putri Maheni, dan yang ketiga Safira. Baiklah, selanjutnya kita akan mulai saja presentasi kita pada siang hari ini yang akan dijelaskan oleh Friska. Kepada Friska, dipersilahkan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi, yaitu mengenai hakikat manusia. Untuk itu kita harus tahu apa yang dimaksud dengan hakikat manusia. Hakikat manusia adalah sebagai gagasan atau konsep yang mendasari manusia dan eksistensinya di dunia. Eksistensinya berhubungan dengan masa lalunya untuk menjangkau masa depan untuk mencapai tujuan dalam hidupnya. Manusia berada dalam perjalanan hidup, perkembangan dan pengembangan diri, namun manusia di sini belum tuntas mewujudkan dirinya sebagai manusia. Pendidikan pada dasarnya adalah upaya untuk memanusiakan manusia. Kemampuannya itu hanya dapat dilakukan setelah kelahirannya dalam perkembangan menuju kedewasaannya, dan tidak dibawa sejak kelahirannya. Pendidikan sebagai proses untuk mengubah sikap dan perilaku manusia. Manusia memiliki kesadaran dan penyadaran diri yang mampu membedakan dirinya dengan segala sesuatu yang ada di luar dirinya. Manusia juga tidak hanya mampu berpikir mengenai diri dan alam, akan tetapi juga sadar dengan pemikirannya. Manusia memiliki hasrat untuk mengetahui. Pendidikan juga berfungsi untuk menyadarkan manusia agar manusia mampu mengenal, melihat, dan memahami realitas kehidupan yang ada di sekelilingnya. Jadi, sebaik dan sekuat upaya pihak lain atau pendidik kepada peserta didik untuk membantunya menjadi manusia, akan tetapi apabila peserta didiknya tidak ingin mendidik dirinya sendiri, maka upaya bantuan tersebut tidak akan memberikan kontribusi bagi kemungkinan manusia tadi untuk menjadi manusia. Mengapa hakikat manusia sangat penting untuk dipelajari, terutama dalam dunia pendidikan? Alasan dunia pendidikan mempelajari hakikat manusia dan pengembangannya adalah karena pendidikan merupakan upaya untuk mengembangkan peradaban manusia. Hanya dengan pemahaman yang komprehensif akan diri kita sendiri, kita dapat menggunakan pendidikan untuk menghadirkan solusi atas kebutuhan. Makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku, intelektual, dan sosial. Sekian pemateri dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Friska. Untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh kepada Reni. Kepada Saudari Reni, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu manusia sebagai makhluk individu, sosial, etika, dan agama. Yang pertama yaitu manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu artinya manusia sebagai perseorangan atau pribadi yang terpisah dari pribadi lain. Manusia secara individu adalah bebas, ia bisa menentukan sendiri apa yang dilakukan berdasarkan kehendaknya. Paham yang mengembangkan pemikiran bahwa manusia pada dasarnya adalah individu yang bebas dan merdeka adalah paham individualisme. Yang kedua yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang dimana setiap manusia membutuhkan bantuan orang lain. Menurut kodratnya, manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Selain itu, manusia juga diberikan akal pikiran yang berkembang serta dapat dikembangkan. Dalam hubungan dengan manusia sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Yang ketiga yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sadar akan diri dan lingkungannya, mempunyai potensi dan kemampuan untuk berpikir, berkehendak bebas, bertanggung jawab, serta punya potensi untuk berbuat baik. Yang keempat yaitu manusia sebagai makhluk beragama.
Aspek keberagamaan merupakan salah satu karakteristik esensial eksistensinya manusia yang terungkap dalam bentuk pengakuan atau keyakinan akan kebenaran suatu agama yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Keberagamaan menyiratkan adanya pengakuan dan pelaksanaan yang sungguh atas suatu agama. Baiklah, sekian pembahasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari ini. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Safira. Kepada saudari Safira dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas mengenai wujud sifat hakikat manusia dalam membenahi konsep pendidikan. Baiklah, yang pertama itu kemampuan menyadari diri. Kaum rasionalis menunjukkan kunci perbedaan manusia dengan hewan pada adanya kemampuan menyadari diri yang dimiliki oleh manusia. Berkat adanya kemampuan itu, manusia menyadari bahwa dirinya memiliki ciri khas. Hal ini menyebabkan manusia dapat membedakan dirinya dengan lingkungan di sekitarnya. Bahkan bukan hanya membedakan, lebih dari itu manusia dapat membuat jarak dengan lingkungannya, baik yang berupa pribadi maupun non-pribadi. Yang kedua yaitu kemampuan bereksistensi diri. Selain memiliki kemampuan menyadari diri, manusia juga memiliki kemampuan bereksistensi. Kemampuan bereksistensi adalah kemampuan menerobos dan mengatasi batas-batas yang membelenggu dirinya. Kemampuan menerobos ini bukan saja yang berkaitan dengan ruang, melainkan juga dengan waktu. Dengan kata lain, manusia tidak terbelenggu dengan tempat atau ruang ini dan waktu ini, tetapi dapat menembus ke sana, ke masa depan, dan ke masa lampau. Yang ketiga yaitu pemilikan kata hati. Kata hati atau conscience of man, jika sering disebut dengan istilah hati nurani, lubuk hati, suara hati, pelita hati, dan sebagainya. Conscience bermakna pengertian yang ikut serta dan atau pengertian yang mengikuti perbuatan. Manusia memiliki pengertian yang menyertai tentang apa yang akan, yang sedang, dan yang telah dibuatnya. Bahkan mengerti juga akibat bagi manusia sebagai manusia. Pelita hati atau hati nurani menunjukkan bahwa kata hati itu adalah kemampuan pada diri manusia yang memberikan penerangan tentang baik buruk perbuatannya sebagai manusia. Yang keempat yaitu moral, merupakan suatu perbuatan yang menyertai kata hati. Dengan kata lain, moral adalah perbuatan itu sendiri. Kadangkala antara moral dan hati masih terdapat jarak. Artinya, seseorang yang telah memiliki kata hati yang tajam belum tentu perbuatannya itu merupakan realisasi dari kata hatinya sendiri. Berarti dalam hal ini diperlukan kemampuan untuk menjembatani jarak di antara keduanya. Yang dimaksud dengan kemampuan adalah kemampuan yang sesuai dengan kodrat manusia. Yang kelima yaitu kemampuan bertanggung jawab. Tanggung jawab berarti keberanian untuk menentukan bahwa suatu perbuatan sesuai dengan tuntutan kodrat manusia dan bahwa hanya karena itu perbuatan itu dilakukan sehingga sanksi apapun yang dituntut oleh kata hati, oleh masyarakat, oleh norma-norma agama diterima dengan penuh kesadaran dan kerelaan. Yang keenam itu rasa kebebasan atau merdeka. Merdeka adalah rasa bebas, tetapi sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. Dalam pernyataan ini sebenarnya ada dua hal yang saling bertentangan, yaitu rasa bebas dan sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. Meskipun antara rasa bebas dan sesuai dengan tuntutan kodrat manusia ini bertentangan, tetapi sebenarnya saling berkaitan. Memang merdeka adalah rasa bebas, tetapi kebebasan tersebut tentu saja tidak bertentangan dengan kodrat manusia. Yang ketujuh yaitu kebiasaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak. Kewajiban dan hak adalah dua macam gejala yang timbul sebagai manifestasi dari manusia sebagai manusia. Jika seseorang mempunyai hak untuk menuntut sesuatu, tentu ada pihak lain yang berkewajiban untuk menentukan hak tersebut. Selanjutnya, kewajiban ada karena ada pihak lain yang harus dipenuhi haknya. Pada dasarnya, hak itu adalah sesuatu yang kosong. Artinya, meskipun hak tentang sesuatu itu ada, belum tentu seseorang mengetahui, misalnya hak memperoleh perlindungan hukum. Walaupun sudah diketahui, belum tentu orang mau mempergunakannya. Yang kedelapan yaitu kemampuan menghayati kebahagiaan. Hampir semua orang merasakan kebahagiaan. Pengertian kebahagiaan sebenarnya tak mudah dijabarkan meskipun mudah dirasakan.
Terdapat beberapa kata yang bersinonim dengan kebahagiaan, misalnya senang dan gembira. Sebagian besar orang mungkin menganggap bahwa seseorang yang sedang mengalami rasa senang atau gembira dikatakan sedang mengalami kebahagiaan. Sebagian lagi menganggap bahwa rasa senang hanya merupakan aspek dari kebahagiaan sebab sifatnya lebih permanen daripada perasaan yang sifatnya lebih temporer. Lanjut. Selanjutnya itu dimensi-dimensi hakikat manusia. Yang pertama itu dimensi keindividuan. Leisen mengartikan individu sebagai orang-orang, sesuatu yang merupakan suatu keutuhan yang tidak dapat dibagi-bagi. Selanjutnya, individu diartikan sebagai pribadi. Setiap anak manusia yang dilahirkan telah dikaruniai potensi untuk menjadi berbeda dari yang lain, atau menjadi dirinya sendiri. Yang kedua yaitu dimensi kesosialan. Dengan pernyataan tersebut diartikan bahwa setiap anak dikaruniai banyak kemungkinan untuk bergaul. Setiap orang dapat saling berkomunikasi yang pada hakikatnya di dalamnya terkandung unsur saling memberi dan menerima. Yang ketiga yaitu dimensi kesusilaan. Susila berasal dari kata su dan sila yang artinya kepantasan yang lebih tinggi. Akan tetapi, di dalam kehidupan bermasyarakat, orang yang tidak cukup hanya berbuat yang pantas jika di dalam yang pantas atau sopan itu misalnya terkandung kejahatan terselubung. Yang keempat itu dimensi keberagaman. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk religius. Sejak dahulu kala, sebelum mengenal agama, mereka telah percaya bahwa di luar alam yang dapat dijangkau dengan perantaran alat inderanya, diyakini akan adanya kekuatan supranatural yang menguasai hidup alam semesta ini. Kemudian, setelah ada agama, maka manusia mulai menganutnya. Beragama merupakan kebutuhan manusia karena manusia adalah makhluk yang lemah sehingga memerlukan tempat bertopang. Sekianlah materi dari saya, kembali kepada moderator. Baik, itulah pemaparan materi dari kami. Terima kasih kepada partisipasi saudara yang sudah aktif pada siang hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam menjelaskan materi tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.